keluhan-keluhan ibu yang mengasuh anaknya, anak saya makannya banyak, tapi berat badannya kok tetap. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Wilman Pasaribu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang MPASI benar untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kita tahu ataupun kita sering mendengar bahwa keluhan-keluhan ibu yang mengasuh anaknya, anak saya makannya banyak, tapi berat badannya kok tetap. Anak saya sudah saya kasih makan yang banyak, tapi berat badannya kok turun. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa syarat untuk pemberian MPASI yang benar untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Ini adalah perkembangan otak manusia. Kita tahu bahwa perkembangan otak manusia tidak akan bisa diulang. Dan pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan atau pada saat hamil sampai dengan usia 2 tahun, perkembangan otak manusia itu sangat diprioritaskan dan tidak bisa diulang. Nah, jadi kalau mau hamil, mohon maaf, yang sudah berpasangan ataupun sah sebagai suami istri yang mau hamil atau mau menambah keturunan, konsultasi dulu dengan petugas kesehatan, terlebih kepada bidan. Jangan salah, bidan itu bisa menyampaikan informasi-informasi yang luar biasa kepada ibu ataupun bapak. Dan jangan lupa, jika mau konsultasi, ikut juga suaminya untuk konsultasi ya. Jangan hanya ibunya saja, harus bapaknya juga ikut ya. Jadi untuk perkembangan otak manusia, lebih tepatnya pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan atau dari hamil sampai usia 2 tahun itu tidak bisa diulang. Sehingga harus diperhatikan benar-benar. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang perlu diperhatikan pada saat pemberian MPASI. MPASI adalah makanan pendamping ASI. Yang pertama adalah kesiapan motoriknya, kemudian kesiapan enzim pencernaan, kemudian kesiapan psikologis daripada balita tersebut. Dan ini biasanya jika misalnya dilihat adalah ada beberapa anak ketika misalnya usianya baru 2-3 bulan harus diberikan MPASI, itu biasanya ada indikasi-indikasi dan itu disampaikan oleh ataupun mungkin diberikan informasinya oleh dokter sehingga harus diberikan MPASI. Tapi pada prinsipnya ini adalah syarat-syarat pada saat kita harus memberikan MPASI yang benar kepada balita kita ataupun anak kita. Syarat MPASI yang seperti saya katakan tadi, yang pertama adalah tepat waktu, adekuat, aman, dan responsif feeding. Nah, nanti kita jelaskan apa itu tepat waktu, adekuat, kemudian aman, kemudian responsif feeding. Syarat MPASI-nya ya. Yang pertama, tepat waktu. Tepat waktu berarti kita harus disiplin. Jika tidak didisiplin, ya tidak tepat waktu namanya kan. Dalam pemberian MPASI kepada balita diberikan saat di kebutuhan energi dan nutrisi tidak tercukupi lagi dari ASI eksklusif. Bapak Ibu yang menonton video ini, ASI eksklusif adalah makanan yang paling tepat untuk anak usia 0 hari atau baru lahir sampai usia 6 bulan. Dan perlu saya sampaikan bahwa biasanya jangan sampai membuang ASI pertama, atau biasanya sih dibilang susu basi. Sebenarnya itu adalah zat antibodi yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Ya, jadi itu sangat berguna ataupun sangat bermanfaat bagi anak kita. Jadi ketika lahir ya lakukan IMD atau inisiasi menyusu dini, pelekatan di dada ibu, dan berikan ASI saja selama 6 bulan usianya. Dan MPASI mulai kita berikan di usia 6 bulan sampai usia 2 tahun. Jadi jangan salah, diberikan anak baru lahir kasih madu, kasih kopi. Ya, anak itu ususnya masih kecil, masih rentan, dikasih madu. Nanti saya akan jelaskan madu kenapa tidak dianjurkan. Kalau biasanya sih dikasih di bibir ya, dikasih di bibir supaya manis. Enggak bisa. Kasih kopi supaya enggak step. Ya bukan, itu bukan makanan yang tepat buat anak kita. Maka yang tepat adalah hanya ASI saja
sampai usia 6 bulan. Adekuat. MPASI harus memenuhi kebutuhan energi, makronutrien, dan mikronutrien yang tidak terpenuhi dari ASI. Makanya saya katakan tadi, ketika usia 6 bulan sudah mulai perkenalan makanan pendamping ASI. Nah, contohnya dalam sekali pemberian, kenapa dibilang harus makronutrien dan mikronutrien? Ini saya sampaikan adalah menunya harus lengkap. Dalam pemberian 1 kali makan anak, itu harus lengkap, bukan menu tunggal. Pisang saja dikerok, bubur tok, ya kenyang, tapi tidak mencukupi kebutuhan daripada anak tersebut. Makronutrien, ada karbohidrat, ada protein, terutama hewani ya, kemudian lemak. Sedangkan mikronutrien, ya ini gambaran saja, tapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan mikronutrien si anak. Tapi ini adalah yang saya gambarkan ya, zat besi, seng, vitamin A, yodium, vitamin dan mineral. Selanjutnya, seperti yang saya katakan bahwa pemberian makan balita itu lengkap. Dan ini adalah pemberian 1 kali makan. 1 kali makan ya Bapak Ibu, yang tercukupi dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Contoh bahan makanannya kita ambil simpel saja, beras putih 10 gram, di usia 6-8 bulan, 9-11, 12-23 bulan. Berasnya itu dari 10 gram, 15 gram, 20 gram. Banyak loh itu Pak, Bu, 10 gram, 15 gram untuk bayi. Ya kalau mau untuk dewasa ya itu mah kurang. Tapi ini adalah pengenalan, makanya 10 gram saja. Kemudian 15 gram. Dan bukan makanan nasi yang biasa, nasi lunak, nasi lembek ya, atau biasa ya dikatakan bubur. Protein. Nah, ini hati ayam. Contoh ya, ini hati ayam dan ini hati sapi. Ini hati ayam, ini hati sapi. Kalau hati ayamnya ini 35 gram. Sebesar ini saja hati sapinya ya, 35 gram. Sedangkan hati ayam ini 30 gram. Kenapa disebutkan di situ hati ayamnya 25 gram, 35 gram, dan 50 gram? Karena apa? Bukan ini biasanya kalau ibu-ibu ataupun ya yang masak biasanya, ya ini dibagi berapa ini dan diberikan sampai besok, sampai 2 kali atau 3 kali makan. 1 kali makan anak seperti ini. Ya, 1. Ini kan 20 ya, berarti kurang lebih lah. Dan hati ayam kan berbeda-beda. Ada ayamnya agak sedikit besar, ada ayamnya sedikit kecil ya. Ini contoh yang saya ambil yang bisa juga bagus, yaitu untuk menambahkan zat besi. Karena kita tahu bahwa jika anak itu anemia, ya akan menjadikan suatu masalah kepada perkembangan tubuhnya juga. Jadi kenapa saya kasihkan contoh hati ayam? Karena tinggi zat besi. Lemak, minyak kelapa 5 gram, 5 gram, 10 gram. Loh, kenapa dikasih minyak? Kan nggak boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Ya toh? Nah, lemak diberikan 5 gram. 5 gram itu 1 sendok. Boleh diberikan melalui tahapan-tahapan. Segera kalau jika memang lebih jelasnya, bisa konsultasi dengan petugas gizi terdekat Anda. Dan vitamin, bayam. Loh, bayam 10 gram. Bapak Ibu, bayam itu 10 gram banyak. Bayam bukan dalam mangkok dengan air-air, yang bayam yang full 10 gram. Itu sudah banyak mencukupi kebutuhan anak kita. Dan hati-hati, jangan juga terlalu banyak serat, karena akan menjadikan konstipasi atau sembelit kepada anak. Itu malah menjadikan masalah pada anak kita. Jadi kembali saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang nonton video ini, dalam pemberian makannya kita lihat harus mencukupi kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada penelitian ya, di 80 bayi di Peru pada usia 6-9 bulan diberikan 1 butir telur per hari selama 6 bulan dan terbukti mengurangi prevalensi stunting sebanyak 47% dan berat badan rendah 74%. Kenapa diambil telur? Karena tinggi kandungan proteinnya, sehingga dapat mengurangi stunting. Karena kita tahu bahwa untuk sementara waktu Indonesia mengalami stuntingnya yang ya cukup kita harus perhatikan. Bukan hanya masalah gizi buruk, tapi stunting juga akan mempengaruhi kecerdasan dan tingkat prestasi di
negara kita. Stunting bukan berarti perawakannya saja yang kita pentingkan, tapi otaknya ataupun perkembangan otaknya. Jika perkembangan otaknya stunting, ya mau bagaimana ya? Seperti handphone. Kalau handphone itu perkembangan handphone, kalau misalnya RAM-nya cuma 2 GB, ya 2 GB jika habis ya kita hapus. Ya sama, jika stunting ya nggak bisa. Mau kita hapus, ya masuk hilang, seperti itu ya. Jadi ini ada penelitian bahwa di Peru 1 butir telur selama 6 bulan pemberiannya dapat mengurangi prevalensi stunting 47% dan berat badan kurang 74%. Anak saya alergi telur, atau biasanya ada mitos, jangan berikan kepada bayi itu telur. Bu, Pak, tidak semua bayi balita itu yang alergi atau biasanya yang sensitif. Hanya beberapa bayi balita yang sensitif dengan konsumsi telur. Jadi tidak semua bayi balita itu yang sensitif. Silakan berikan telur kepada anak ibu, bapak ataupun anak bapak, karena telur mudah didapat. Dan telurnya yang besar ya, yang posisi 50 gram atau 55 gram, bukan telur yang kecil. Telur yang kecil itu ya kurang, tapi yang telur agak besar, ya yang agak besar itu cukup memenuhi kebutuhan asupan protein bagi anak bapak ibu pada saat sekali makan. Jadi sekali lagi mitos ya kepada bapak ibu yang anak terlalu banyak makan telur akan menyebabkan alergi. Tidak semua, tergantung sensitivitas daripada tubuh anak kita. Pemberian asupan lemak. WHO mengatakan lemak penting karena asam esensialnya ada, asam lemak esensialnya ada ya di kandungan asupan lemak itu ada. Kemudian meningkatkan energi dan menambah cita rasa. Kenapa saya bikin di sini ikan kembung? Kita tahu bahwa ikan kembung itu sangat tinggi protein dan lemak esensialnya ada, sehingga itu mudah didapat. Dan jangan juga terpikir bahwa harus ikan kembung. Banyak ikan-ikan, ya kalau di pinggir laut atau di daerah lautan, ya bisa saja kita konsumsi ikan kembung. Tapi kalau yang di dataran sungai, ya bisa kita konsumsi ikan sungai. Bisa saja seperti ikan lais, ya kemudian ikan puyuh, ya banyak. Yang penting anak kita berikan asupan lemaknya yang terbaik. Yang ketiga, untuk syarat pemberian ASI, MPASI maksud saya adalah aman. Aman berarti terjamin ya. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Bapak Ibu jika memberikan makanan kepada anak pada saat waktunya, ya minimal cuci tangan pakai sabun, bukan cuci tangan pakai air saja, minimal cuci tangan pakai sabun. Atau pada anak usia yang 1 tahun, kita sudah mengenalkan pemberian makan, ya diupayakan anaknya cuci tangan dulu, sekelilingnya dibersihkan, sehingga anaknya tetap kelihatan bersih pada saat kita memberikan pemberian makan ya. Kemudian tidak dianjurkan kepada Bapak Ibu memberikan telur setengah matang ya, karena ada bakteri salmonella. Kemudian madu. Nah, madu bisa menyebabkan gangguan pencernaan karena ada bakteri botulinumnya. Kemudian hindari anak-anak itu yang di bawah usia 2 tahun yang kita sudah mulai mengenalkan makanan MPASI. Karena apa? Makanan yang bulat-bulat kan sering tuh dimasukin di mulut tuh. Masukin di mulut tersedak. Nah, terjadilah masalah pada bayi kita sehingga dia akan rentan, tidak mau, malas makan. Karena ini kita harus perhatikan. Jadi aman, harus terjamin aman. Dan saya sampaikan bahwa ada beberapa yang saya pernah dengar ketika ibu membeli buah yang dipotong di di warung buah ataupun di supermarket, tidak dibersuci kan, potong-potong aja kan. Nah, makan ternyata anaknya diare dan ditelusuri bahwa pisaunya yang tidak bersih. Jadi Bapak Ibu saya sarankan jika mau memotong sesuatu yang diberikan kepada anak, perhatikan kebersihannya semuanya, baik itu pisau. Karena pisau ini sebenarnya ya kita lihat gitu bersih ya. Kadang-kadang kita mau potong apa, potong daging, potong apa, kita potong juga untuk anak. Makanan ya terjadilah minimal sih diare kayaknya ya. Diare bisa menyebabkan anak kita ya turun berat badan, perkembangan tidak bermasalah ya. Responsive feeding. Ini adalah yang keempat.
Jadwal makan utama dan makan selingan atau snack yang teratur, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan kecil, diantaranya susu dapat diberikan 2 atau 3 kali sehari. Makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Kemudian hanya boleh mengkonsumsi air putih di antara waktu makan. Nah, di jadwal ini Bapak Ibu saya harapkan untuk tepat waktu. Waktunya makan ya makan. Waktunya anak itu bermain, maksudnya mengenal lingkungannya, silahkan. Tapi waktunya makan, kita harus berikan makan. Sehingga anak tersebut tidak ada kendala ketika nantinya waktunya makan, dia malah bermain. Waktunya bermain, malah dia makan. Nah, itu kan mengganggu namanya. Jadi, kita mulai mendisiplinkan anak kita sehingga mereka tahu waktunya makan, makan ya. Di lingkungan. Nah, lingkungan yang menyenangkan. Tidak boleh ada paksaan. Makan nggak? Makan. Itu kan memaksa. Sehingga anak nggak mau makan. Dan tidak ada distraksi atau mainan. Nah, ini sering terjadi. Sering terjadi anak diberikan mainan game sehingga mau makan. Kemudian diberikan hadiah. Kamu mau makan ini ya? Kalau enggak kamu kasih dapat ini. Nah, ini sebenarnya hal yang harus kita hindari. Ya, tapi memang ada beberapa yang saya dengar, saya kasih anaknya game sehingga mau makan. Ya, sebenarnya itu tidak dianjurkan Ibu Bapak. Lebih baik kita mulailah mengenalkan makanan sesuai tepat waktu. Karena tepat waktu itu sangat penting. Mendisiplinkan tubuh itu sangat penting ya. Kemudian prosedur, dorong anak untuk makan sendiri. Dorong. Bukan didorong anaknya ya. Dorong untuk mencoba mulai menggunakan sendoknya sendiri. Karena itu termasuk salah satu perkembangan ya. Kemudian bila anak menunjukkan tanda tidak mau makan, mengatuk mulut, melengkan kepala, kemudian menangis, ya tawarkan kembali makanan secara netral. Ayo makan, ayo ya, tanpa membujuk atau memaksa. Membujuk, ya makan. Nah, itu sudah. Tapi netral, ayo makan. Dan bila setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, akhiri proses makan. Dan nanti dicoba lagi dengan waktu yang tepat. Karena tadi sudah disampaikan bahwa 3 kali makan utama, 2 kali makan kecil, dan dapat diberikan susu 2 atau 3 kali sehari. Dan jika Bapak Ibu memberikan minuman yang berasa atau makanan yang di luar daripada makan utama, ya dia akan kenyang dan tidak mau makan. Itulah penyebabnya. Jadi disarankan bagi Bapak Ibu, anaknya makan utama dulu. Yang lengkap tadi yang saya sampaikan, ada makronutriennya, ada mikronutrien yang 1 kali makan tadi, ya. Dan terakhir kesimpulan dari MPASI diberikan yang benar untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, MPASI benar harus mengandung makronutrien dan mikronutrien yang cukup, lengkap, dan seimbang. Kemudian kecukupan energi dan protein hewani penting untuk pertumbuhan linearnya ya. Kemudian masa pemberian MPASI dari usia 6 sampai 24 bulan merupakan masa emas perkembangan otak dan tidak bisa diulang. Kemudian pertumbuhan selama pemberian ASI dan MPASI harus dipantau dan diintervensi segera. Jadi Bapak Ibu jika ada keluhan, konsultasi, biasanya dekat dengan bidan kan? Bisa dekat dengan bidan, bisa dekat dengan petugas gizi untuk bertanya, bisa saja bertanya dengan dokternya. Jadi jika ada keluhan, konsultasi, bertanya. Jangan sungkan bertanya dengan petugas kesehatan. Petugas kesehatan itu sangat responsif kepada ibu balita untuk bertanya tentang keluhan. Karena apa? Sekali lagi, perkembangan otak tidak dapat diulang. Makanya, seperti saya sampaikan, harus mulai dari masa mau hamil, konsultasi kepada bidan. Nanti bidan akan menyampaikan ataupun petugas kesehatan akan menyampaikan ini loh yang harus dikonsumsi, ini loh yang harus diperhatikan. Sehingga jika mau negara ini ataupun anak kita berpikirnya cerdas, pintar, intelektual, berprestasi, maka cegah dari awal. Bukan pada saat dia usia 2 tahun atau 5 tahun diles ataupun dikasih apa. Tapi jika kita dari usia kehamilan kita sudah memberikan asupan makanan yang terbaik ataupun memberikan tindakan yang terbaik kepada calon bayi kita atau anak kita, itu akan hasilnya
maksimal untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan, silakan bisa komen, nanti saya akan jawab. Atau bisa Bapak Ibu bertanya dengan petugas kesehatan yang di sekeliling Anda, yang mungkin Anda dekat. Bisa bertanya, apa sih trik-trik MPASI yang benar, ataupun trik-trik yang lain. Karena kalau disampaikan secara langsung, itu juga bisa menambahkan tingkat informasi kepada ibu ataupun balita. Sekali lagi, cegah dari dini di 1000 hari pertama kehidupan, sehingga anak-anak kita dapat cerdas berprestasi. Mungkin itu saja, terima kasih banyak dan sampai jumpa.